Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik. Kaifa halukunna ya akhwat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan ini, langsung saja pada pertemuan ini kita akan membahas tentang isim istifham, atau dalam bahasa Indonesia adalah kata tanya. Yang mana sebelum pertemuan ini kita membahas tentang dua isim isyarah atau kata tunjuk. Dua isim isyarah yang kemarin kita bahas untuk jenis mudzakkar. Baik. Yang mana ada hada, yang pertama ada hada artinya adalah ini untuk menunjukkan suatu benda yang dekat dengan kita. Kemudian yang kedua ada dalika artinya adalah itu untuk menunjuk suatu benda yang jauh dari kita. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang isim istifham atau kata tanya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kata tanya, yaitu ma. Baik, sebelumnya silahkan dibuka dulu bukunya. Baik, silahkan dibuka bukunya halaman 19. Baik, langsung saja. Baik. Ma artinya adalah apa. Ma artinya adalah apa? Untuk menanyakan suatu benda. Baik. Di sini bisa dibaca sama teman-teman. Ma artinya adalah apa? Untuk bertanya tentang benda mati. Tentang benda mati atau tidak berakal. Baik jenis muzakkar ataupun muannas. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya tentang bendanya itu muzakkar ataupun muannas, kalian menggunakan kata ma. Kalian menggunakan kata tanya ma. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya benda apa itu? Kalian menggunakan kata ma. Ya, paham insyaallah? Baik, diulangi. Ma artinya adalah apa. Kata ma merupakan kata tanya untuk menanyakan benda mati atau tidak berakal. Jadi saat kalian mau bertanya tentang benda, kalian menggunakan kata ma. Dan kata ma ini sifatnya umum. Jadi bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Baik. Selanjutnya contohnya di sini ada misalnya kalian mau bertanya tentang benda yang ada di dekat kalian. Maka kalian menggunakan kata ma. Kalian mau bertanya tentang suatu benda, jadi kalian menggunakan kata ma. Karena dekat dengan kalian, maka menggunakan kata hadza. Nah, contohnya kalian mau bertanya tentang pulpen, kolam. Jadi kalian bertanya, ma hadza? Maka kalian jawab dengan hadza qalamun. Ya, hadza qalamun. Artinya adalah apa ini? Kenapa pakai hadza? Karena benda yang kalian tanya itu dekat dengan kalian. Ma hadza? Ma hadza? Maka kalian jawab hadza qalamun. Contoh lain, misalnya di sini ada kalian mau bertanya tentang
kertas, maksudnya kalian mau bertanya, apa ini? Gitu. Maka kalian jawab dengan hada kirtosun. Ingat, setelah kata hada, maka setelahnya adalah isim muzakkar yang akhirannya tidak berakhiran ta marbutoh. Baik, perhatikan ya, kata kirtosun. Ini merupakan benda mati, maka saat kalian mau bertanya maka menggunakan kata ma. Baik, contoh selanjutnya. Hada sarirun. Ya. Saat kalian bertanya, ma hada, apa ini? Hada sarirun. Ini ranjang. Saat kalian bertanya suatu benda, maka kalian bertanya dengan menggunakan kata ma. Ma hada, apa ini? Maka kalian jawab, hada sarirun. Ya. Kalau yang ditanya adalah hada, maka jawabannya adalah hada. Ya. Karena dekat dengan kalian. Kemudian contoh selanjutnya. Ada yang kedua, dalika. Ini saat kalian bertanya suatu benda, tapi bendanya tidak berdekatan dengan kalian. Bendanya jauh dengan kalian, maka menggunakan kata dalika. Kenapa menggunakan ma? Karena yang kalian tanya adalah benda atau sesuatu yang tidak berakal. Ya. Benda mati dan tidak berakal. Contohnya, madalika, kalian bertanya, apa itu? Maka kalian jawab, dalika dalun, itu ember. Itu ember. Kalian bertanya, madalika, maka kalian jawab dengan zalika dalun, itu ember. Kenapa menggunakan dalika? Karena benda yang kalian tanyakan tidak berdekatan dengan kalian. Jadi menggunakan kata dalika. Baik. Contoh selanjutnya ada dalika misbahun. Saat kalian mau bertanya benda, maka kalian menggunakan kata ma. Kemudian karena jaraknya jauh, maka kalian menggunakan kata dalika. Ma dalika, apa itu? Maka kalian jawab zalika misbahun. Itu lampu. Perhatikan kata misbahun. Misbahun merupakan kata benda dan dia tidak berakal. Maka saat kalian bertanya, kalian menggunakan kata ma. Ma zalika misbahun. Apa itu? Itu lampu. Satu contoh lagi. Saat kalian bertanya, dzalika bilatun, itu lantai. Ma dzalika, apa itu? Maka kalian jawab, dzalika bilatun. Ingat kembali setelah kata dzalika adalah isim muzakkar. Akhirannya tidak berakhiran tak marbutoh. Saat pertanyaannya adalah ma dzalika, maka kalian jawab zalika bilatun. Kalian ulangi lagi. Zalika ma zalika dalwun. Paham? Yang sebelumnya, contoh sebelumnya, ma hadza, apa ini? Ini pulpen. Jadi kalian jawabnya tidak ma hadza dzalika qalamun. Nah, apa ini? Itu pulpen. Nah, kan kalau seperti itu tidak pas ya, kurang pas. Karena yang ditanya adalah bendanya itu dekat dengan kita, tapi menjawabnya dengan benda yang jauh dengan kita. Nah, itu salah. Maka pertanyaannya adalah ma hadza, apa ini? Maka jawabannya hadza qalamun. Sama seperti ini juga. Ma dalika dalwun, apa itu? Itu
ember. Baik, insya Allah paham ya. Baik. Jadi kalau kalian mau bertanya suatu benda yang benda itu berdekatan dengan kalian, maka menggunakan kata hada. Karena kalian mau bertanya suatu benda dan benda itu tidak berakal, makhluk mati ya, jadi kalian menggunakan benda mati, jadi kalian menggunakan kata ma. Ma hada, apa ini? Ini pulpen. Ma hada qalamun. Ingat, pertanyaannya yang ditanya adalah jarak dekat, maka jawabannya pun juga jarak dekat. Paham? Begitupun juga dengan ini. Ma dzalika qamisun. Kalian menggunakan kata tanya ma karena yang kalian tanyakan adalah suatu benda dan benda itu tidak berakal, benda mati. Jadi kalian menggunakan kata ma. Kenapa menggunakan kata dzalika? Karena yang ditanya jaraknya jauh, tidak dekat dengan kalian. Jadi menggunakan ma dzalika, apa itu? Maka jawabannya zalika qamisun, itu baju. Ma dzalika, apa itu? Dzalika qamisun, itu baju. Ingat ya, yang ditanya adalah jarak jauh. Maka jawabannya pun juga jarak jauh. Baik. Tapi insya Allah paham ya sampai sini. Jadi kalau kalian mau bertanya suatu benda, maka kalian menggunakan kata ma. Karena kata ma digunakan untuk bertanya suatu benda yang benda itu benda mati, tidak berakal. Dan ma itu bisa digunakan untuk isim mudzakkar ataupun isim muannas. Tapi saat ini, pada pelajaran hari ini, kita fokus pada isim mudzakkar. Baik, semoga bisa dipahami pelajaran yang tadi Bu Yasmin jelaskan. Apabila belum dapat dipahami, maka bisa bertanya di grup BDR. Baik, kita tutup. Jazakumullahu khair. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.